Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Putra Nugraha dengan NPM 215.035. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Nah, di sini kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran serta menyeluruh. Kita lanjut ke dalam fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama, karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik segi agama, ideologi, kebudayaan, dan maupun kebutuhan negara itu sendiri. Dengan demikian, di negara kita tidak sama dengan negara-negara lain. Untuk itu, maka yang pertama adalah kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses pembelajaran mengajar guna mencapai tujuan-tujuan itu. Yang ketiga, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi sekolah. Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan mempunyai fungsi sebagai yang pertama adalah sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pedoman mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut. Fungsi ini meliputi jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan, terus ada cara menyelenggarakan setiap jenis program pendidikan, orang yang bertanggung jawab, dan melaksanakan program pendidikan. Selanjutnya, ada fungsi kurikulum bagi guru. Nah, guru tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tetapi juga sebagai pengembangan kurikulum dalam rangka pelaksanaan kurikulum tersebut. Lalu, ada fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Nah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada kurikulum yang berlaku. Lalu, ada kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Bagi pengawas, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan, dan ukuran dan menetapkan bagaimana yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan meningkatkan mutu pendidikan. Lalu ada fungsi kurikulum bagi masyarakat. Nah, melalui kurikulum sekolah yang bersangkutan, masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan sikap dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkan relevan atau tidak dengan kurikulum sekolah tersebut. Lalu ada fungsi kurikulum bagi instansi atau perusahaan. Instansi atau perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja bisa menggunakan kurikulum untuk meningkatkan kuantitas suatu produk dan kualitas pekerja, yang nantinya akan melancarkan bisnis suatu instansi atau perusahaan. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Pertama adalah tujuan kurikulum. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan sebuah perencanaan tentu harus memiliki tujuan. Begitu juga dengan kurikulum. Tanpa tujuan yang jelas, tentu apa yang telah dirumuskan tidak akan ada artinya. Pendidikan di Indonesia juga mempunyai tujuan, maka dari itu pembentukan kurikulum ditunjukkan dengan mewujudkan ketercapaian pendidikan tersebut. Tak hanya di Indonesia, di negara lain pun kurikulum mempunyai tujuan, meski setiap satu negara dengan yang lainnya sudah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Semua itu disesuaikan dengan falsafah negara, sumber daya manusia, dan alam yang memiliki, serta keadaan politik dan sosial warga masyarakat. Adapun tujuan dan pendidikan Indonesia sesuai jenjangnya adalah, yang pertama adalah tujuan pendidikan dasar, yang kedua tujuan pendidikan menengah, dan yang ketiga adalah tujuan pendidikan menengah kejuruan. Nah, yang pertama ada tujuan pendidikan dasar yang menaruh perhatian penting bagi aspek kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia, dan juga keterampilan sebagai pondasi utama. Dengan pondasi tersebut, diharapkan peserta didik mampu hidup lebih mandiri serta memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Lalu yang kedua adalah tujuan pendidikan menengah, yakni untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan juga keterampilan guna menjadi bekal bagi kehidupan yang penuh tantangan. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan, yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan begitu, peserta didik siap untuk hidup mandiri di masyarakat dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Yang keempat, ada materi dalam kurikulum. Komponen kedua adalah materi. Jadi, di dalam kurikulum akan dimuat materi yang berbentuk bahan ajar untuk kegiatan pembelajaran di mana dalam maupun di luar kelas demi tercapai tujuannya pembelajaran. Adapun materi di dalam kurikulum tidak boleh dibuat dengan sembarangan. Materi yang dicantumkan harus sesuai dengan perkembangan setiap siswa dan bermakna bagi mereka. Kemudian terdiri dari pengetahuan ilmiah yang dapat diujikan kebenarannya, menjadi cerminan kenyataan nasional, serta mampu menjadi penunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang pertama, strategi kurikulum. Kenapa sih kita memerlukan strategi kurikulum? Nah, di sini tuh kita dapat mengetahui berupa metode dan peralatan yang digunakan untuk mencapai pelajaran kepada para peserta didik, serta strategi yang diterapkan oleh setiap negara tentu tidak sama dengan lainnya. Semua ini tergantung terhadap beberapa faktor, terutama sumber daya alam dan manusianya. Semakin kaya sumber daya alamnya dan semakin berkualitas sumber daya manusia di suatu negara, strategi yang diterapkan dapat lebih maksimal dan bervariasi. Lalu, ada organisasi kurikulum. Dalam hal ini, setiap ahli memiliki pandangan masing-masing terhadap kurikulum yang perlu diterapkan. Maka dari itu, keberagaman yang ada menjadikan bekal untuk mengorganisasikan kurikulum dengan lebih baik. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini adalah komponen kurikulum yang terakhir. Ini ditunjukkan untuk melakukan pemeriksaan apakah kurikulum yang telah dibuat dan ditetapkan berjalan dengan lancar sehingga efektif dan mampu mencapai tujuan dari pendidikan. Lalu ada konsep kurikulum. Nah, konsep kurikulum ini sebagai suatu yang terencana dan dibuat dengan berbagai pertimbangan. Tentu memiliki konsep. Adapun konsep ini terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan-perubahan pada masyarakat juga turut menjadi penyumbang bagi pembaharuan konsep kurikulum. Namun, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 konsep kurikulum, yaitu yang pertama, ada kurikulum sebagai sebuah substansi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai sebuah bidang studi. Nah, yang pertama, kurikulum sebagai sebuah substansi menjadikan rencana pembelajaran bagi peserta didik di sekolah. Selain itu, di dalamnya juga tercantum tujuan hendak dicapai dari diadakannya pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Maka dari itu, kurikulum menjadi sebuah dokumen yang mencangkup substansi yang isinya berupa rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan dan program belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi belajar peserta didik. Lalu yang kedua, kurikulum sebagai sebuah sistem. Konsep kedua dari kurikulum menyatakan kurikulum sebagai bagian dari sistem pendidikan. Sesuai dengan isinya, kurikulum memang ditunjukkan guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Maka dari itu, sistem di dalam kurikulum terdiri dari struktur, personalia, dan juga prosedur. Kerja mengenai tata cara menyusun kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Dari hasil sistem ini, diharapkan dapat tercapai sebuah kurikulum yang dengan tujuan yang hendak dicapai. Adapun fungsi dari sistem ini yaitu supaya kurikulum yang ada tetap dinamis. Lalu yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Konsep terakhir yaitu kurikulum sebagai bidang studi, di mana sebagai sebuah studi artinya kurikulum juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum itu sendiri beserta sistemnya. Jadi simpulannya, kurikulum sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap komponen-komponen pula memiliki peranan agar menciptakan kurikulum yang lebih baik.
Kurikulum yang terbentuk dari komponen-komponen tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen kurikulum tersebut terdiri dari komponen tujuan, komponen materi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Pada dasarnya, semua komponen sangat berfungsi, juga bertujuan agar pendidikan menjadi optimal. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang hikmat. Mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Karena kesalahan datangnya dari setan, kebenaran datangnya dari Tuhan, dan saya hanyalah korban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.